Pernahkah kau merasa bahwa sesuatu dalam dirimu menyaksikan segalanya, bahkan dirimu sendiri? Bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, tapi sesuatu yang diam namun hidup. Sesuatu yang tak pernah mati, meski tubuh membusuk, waktu berlalu, dan bintang pun padam. Kesadaran. Sebuah misteri yang lebih tua dari bintang, lebih dalam dari lautan, dan lebih nyata dari apapun yang bisa disentuh. Para ilmuwan menyebutnya the hard problem of consciousness. Persoalan paling sulit dalam sains modern. Apa sebenarnya kesadaran itu dan dari mana asalnya? Apakah ia sekadar produk listrik di otak manusia? Ataukah ia justru sumber dari seluruh energi di semesta ini? Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir yang memisahkan sains dan spiritualitas, dua jalan yang sering dianggap berlawanan, namun sebenarnya menuju puncak gunung yang sama. Kita akan menelusuri bagaimana teori kuantum memandang kesadaran sebagai medan energi yang mengatur realitas. Bagaimana para sufi, filsuf Yunani, hingga ilmuwan modern berbicara tentang satu hakikat yang sama dengan bahasa yang berbeda, dan bagaimana pemahaman tentang kesadaran sebagai energi dapat mengubah cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi dengan dunia. Namun, hati-hati, pengetahuan ini bukan sekadar untuk dikagumi. Ia adalah cermin yang akan memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Karena semakin dalam kau menyelami kesadaran, semakin tipis pula batas antara aku dan semesta. Mungkin selama ini, bukan kita yang memiliki kesadaran, tapi kesadaranlah yang memiliki kita. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan berbicara tentang dogma atau agama tertentu. Namun kita akan berjalan di antara sains dan hikmah, menyentuh dimensi yang membuat para nabi, ilmuwan, dan penyair terdiam dalam kekaguman. Selamat datang di perjalanan menuju jantung realitas, di mana kesadaran bukan hanya pikiran, tapi getaran dari energi ilahi yang menembus segala sesuatu. Mari kita mulai dari awal, dari sejarah panjang manusia yang mencoba memahami apa itu diri yang sadar. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin tahu sesuatu darimu. Sampai sejauh mana video seperti ini telah sampai? Apakah suaranya sudah menembus kotamu, kotak pikiranmu, atau mungkin hatimu sendiri? Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton dan sejauh mana pandanganmu tentang kesadaran sudah berjalan. Karena setiap komentar darimu adalah gema dari kesadaran yang saling terhubung di ruang tak terlihat ini. Sekarang, mari kita membuka lembar sejarah, menelusuri jejak panjang manusia dalam memahami apa itu kesadaran. Sejak ribuan tahun lalu, para bijak telah berbicara tentang satu kekuatan yang tak dapat diukur, sesuatu yang bukan benda, tapi menjadi sumber dari segala benda. Di Mesir kuno, para pendeta menyebutnya Ka, energi kehidupan yang tetap ada bahkan setelah tubuh hancur. Dalam peradaban Yunani, Plato menulis tentang dunia ide, tempat asal segala bentuk sebelum turun ke alam fisik. Dan di timur, para sufi menyebutnya Nur al-Haqiqah, cahaya kesadaran yang mengalir dari sumber ilahi. Dari benua ke benua, dari zaman ke zaman, manusia selalu merasakan bahwa di balik realitas yang kasat mata, ada arus halus yang menghidupkan segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, sains modern memisahkan hal-hal yang dianggap spiritual dari apa yang bisa diukur. Kesadaran direduksi menjadi sinyal-sinyal listrik di otak, reaksi kimia, dan algoritma neuron. Tapi ada yang ganjil. Semakin ilmuwan mempelajari otak, semakin besar pula misterinya. Tak ada satupun teori yang benar-benar mampu menjelaskan bagaimana sensasi hidup itu muncul. Bagaimana mungkin seonggok jaringan biologis bisa merasakan cinta, takut, atau keindahan? Apakah benar kesadaran muncul dari otak, atau justru otak hanyalah penerima sinyal dari kesadaran itu sendiri? Beberapa teks kuno menggambarkan hal ini dengan simbol-simbol yang sekarang baru mulai dipahami kembali.
Dalam ajaran Timur, tubuh manusia diibaratkan seperti alat musik, dan kesadaran adalah pemainnya. Ketika senar tubuh disetel dengan benar melalui meditasi, zikir, atau kesadaran diri, maka getaran energi ilahi bisa terdengar melalui hidup kita. Sementara dalam filsafat Islam, tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Ghazali menulis bahwa kesadaran bukanlah sifat materi, melainkan cahaya jiwa. Ia bukan hasil dari otak, tapi realitas yang lebih tinggi dari tubuh. Tubuh hanya menjadi tempat bagi kesadaran untuk berpengalaman di dunia fisik. Dan yang menarik, dalam fisika kuantum modern, konsep ini mulai muncul kembali dalam bentuk baru. Beberapa ilmuwan mulai berani menyatakan bahwa kesadaran mungkin bukan akibat dari materi, tapi penyebab dari keberadaan materi itu sendiri. Dunia mungkin bukan di luar sana menunggu untuk disadari, tapi justru terbentuk saat disadari. Pengetahuan seperti ini pernah dianggap berbahaya. Zaman dahulu, mereka yang berbicara bahwa jiwa adalah energi abadi dianggap sesat atau gila. Namun hari ini, ketika sains dan spiritualitas mulai bersentuhan kembali, rahasia lama itu perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Kita sedang memasuki masa di mana kebijaksanaan kuno dan sains modern mulai berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa energi, frekuensi, dan kesadaran. Dan di titik inilah, pertanyaan besar muncul. Jika kesadaran bukan hasil dari otak, lalu siapa sebenarnya kita? Apakah kita makhluk biologis atau pancaran energi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari alam semesta itu sendiri? Bayangkan, seluruh realitas ini, dari aliran waktu, partikel cahaya, hingga detak jantungmu sendiri, hanyalah gelombang. Dan di tengah samudera gelombang itu, ada satu titik diam, pusat kesadaran yang menyaksikan semuanya tanpa pernah berubah. Itulah diri sejati, yang tak bisa disentuh oleh usia, tak bisa dikurung oleh tubuh, dan tak bisa dihancurkan oleh kematian. Ketika para ilmuwan kuantum memandang partikel di tingkat paling dasar, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Partikel itu bisa menjadi gelombang, bisa juga menjadi benda padat, tergantung pada pengamatnya. Fenomena ini dikenal sebagai the observer effect, efek pengamat. Artinya, sesuatu baru menjadi nyata ketika ada kesadaran yang mengamatinya. Apakah ini berarti realitas tidak eksis tanpa kesadaran? Beberapa fisikawan mulai berpikir seperti itu. Karena pada dasarnya, alam semesta tampak seperti proyek holografik yang tersusun dari informasi dan energi, dan kesadaran mungkin adalah kode yang membacanya. Dalam pandangan spiritual, ini bukan hal baru. Kitab-kitab kuno telah berulang kali menyebut bahwa semesta ini bertasbih, bahwa segala sesuatu hidup dalam kesadaran ilahi. Sains baru mulai menyentuhnya melalui konsep quantum entanglement, keterhubungan misterius antar partikel yang bisa saling mempengaruhi meski terpisah miliaran kilometer. Jika satu partikel sadar akan yang lain, maka keduanya tetap terhubung, seolah ada medan kesadaran universal yang merangkul mereka. Para mistikus menyebutnya ruh al-kul, napas semesta yang membuat segala sesuatu eksis. Sedangkan para fisikawan modern menamainya quantum field, medan energi dasar tempat seluruh realitas muncul. Kedua istilah itu mungkin berbeda, tapi intinya satu. Semesta ini tidak padat, ia hidup, ia berkesadaran. Namun ada satu rahasia yang jarang dibicarakan. Kesadaran bukan hanya menerangi realitas, ia menciptakan realitas. Setiap pikiran, niat, dan emosi yang kamu pancarkan adalah bentuk energi yang menata ulang medan semesta di sekitarmu. Itu sebabnya doa, niat, atau bahkan keyakinan dapat mengubah hasil sebuah peristiwa.
Bukan karena keajaiban terjadi dari luar, tetapi karena kesadaran di dalammu berresonansi dengan kesadaran yang mengatur semesta. Ibarat dua senar gitar, ketika satu digetarkan, yang lain ikut bergetar, meski tak disentuh. Begitulah kesadaran bekerja. Getaran di satu jiwa bisa menggema hingga ke ujung semesta. Sains menyebutnya resonansi kuantum, para sufi menyebutnya tawakal, dan para penyair menyebutnya cinta. Namun semuanya menunjuk pada satu hal yang sama, bahwa energi tertinggi di alam ini bukan listrik, bukan panas, bukan cahaya, tapi kesadaran itu sendiri. Bayangkan, jika seluruh manusia sadar bahwa mereka bukan hanya pengamat dunia, tetapi pencipta gelombang realitasnya. Bagaimana dunia ini akan berubah? Bagaimana doa akan terasa lebih nyata, niat lebih kuat, dan cinta lebih dalam? Karena pada akhirnya, mungkin yang disebut energi ilahi itu bukan sesuatu di luar sana, tapi sesuatu yang selama ini bernafas dalam dirimu, menatap dunia melalui matamu sendiri. Dalam bagian berikutnya, kita akan menembus lapisan lebih dalam dari misteri ini. Bagaimana kesadaran beroperasi dalam dimensi tersembunyi, dan mengapa sains modern mulai mengakui bahwa realitas mungkin hanyalah bayangan dari kesadaran itu sendiri. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam, menembus batas yang memisahkan yang terlihat dan yang tak terlihat. Bayangkan, jika kesadaran bukan hanya milik manusia, tapi jalinan halus yang menembus setiap atom, setiap partikel, setiap denyut kehidupan. Artinya, bukan hanya kita yang sadar, semesta pun sadar tentang dirinya sendiri. Dalam pandangan fisika kuantum, seluruh alam semesta bisa dianggap sebagai satu sistem tunggal yang saling terhubung. Setiap getaran, setiap frekuensi, setiap energi adalah bagian dari jaringan kesadaran universal yang tak terpisahkan. Itu sebabnya, ketika satu peristiwa terjadi di satu titik, efeknya bisa terasa di titik lain tanpa penjelasan logis. Bagi sebagian orang, ini terdengar mistis. Tapi bagi para ilmuwan seperti Max Planck, bapak fisika kuantum, kesadaran bukanlah produk sampingan dari materi. Ia berkata, "Saya menganggap kesadaran sebagai fundamental. Materi berasal dari kesadaran, bukan sebaliknya." Sebuah pernyataan yang membuat dunia sains berguncang, karena jika itu benar, maka seluruh pandangan kita tentang realitas harus dirombak total. Dalam tradisi esoterik Islam, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa alam semesta adalah tajali, manifestasi dari kesadaran ilahi yang menampakkan diri dalam bentuk. Setiap bintang, setiap manusia, setiap nafas adalah percikan dari energi kesadaran yang sama. Kita bukan bagian terpisah dari Tuhan, tapi cerminan kecil dari kesadaran besar yang menghidupkan segalanya. Namun disinilah paradoksnya. Jika kesadaran adalah sumber energi, mengapa manusia merasa terpisah darinya? Mengapa kita merasa kecil, lemah, dan terpisah dari sumber kekuatan yang menghidupkan semesta? Jawabannya mungkin karena kesadaran kita tertidur. Kita lebih sering hidup di dalam pikiran, di dalam dunia bentuk, ingatan, dan keinginan daripada di dalam kesadaran itu sendiri. Padahal kesadaran sejati bukan pikiran, melainkan ruang di antara pikiran. Ia hadir di keheningan, di nafas, di momen ketika kita berhenti berpikir dan hanya menyadari. Para mistikus menyebutnya kebangkitan batin. Momen ketika seseorang menyadari bahwa dirinya bukan tubuh, bukan nama, bukan identitas, melainkan arus energi yang mengalir di balik semua itu. Ketika kesadaran ini bangkit, sesuatu yang luar biasa terjadi. Realitas mulai berubah, hal-hal kecil terasa lebih hidup, waktu berjalan lebih lambat, dan dunia tampak bercahaya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan sihir. Ini adalah perubahan frekuensi.
Ketika kesadaranmu sejajar dengan kesadaran universal, segala sesuatu di sekitarmu merespons dengan harmoni. Seperti gelombang laut yang akhirnya sadar bahwa ia bukan sekedar ombak kecil, tapi bagian dari samudera tanpa batas. Namun ada bahaya di balik pengetahuan ini. Kesadaran adalah kekuatan yang bisa mencipta, tapi juga bisa menghancurkan. Pikiran yang tidak terarah, emosi yang dibiarkan liar, dan niat yang gelap, semuanya juga energi. Dan energi tak mengenal moralitas, ia hanya mengikuti arah kesadaran yang mengendalikannya. Itulah mengapa para guru terdahulu menekankan niat murni dalam setiap tindakan. Bukan untuk alasan moral semata, tapi karena alam semesta itu sendiri merespons getaran batin kita. Kesadaran yang jernih menata dunia, kesadaran yang keruh menghancurkannya perlahan. Dan kini, ketika manusia bermain dengan kekuatan atom, gelombang dan informasi, pertanyaan itu kembali menggema. Apakah kita benar-benar siap memahami energi yang tersembunyi di balik kesadaran? Atau justru kita hanya memainkannya tanpa benar-benar mengerti siapa yang sedang mengawasi siapa? Karena pada akhirnya, rahasia terbesar bukanlah bahwa kesadaran menciptakan realitas, tapi realitas ini diciptakan agar kita mengenal kesadaran itu sendiri. Dalam bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bagaimana pemahaman tentang kesadaran sebagai energi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara berpikir, berdoa, bekerja, dan bahkan mencintai. Karena pengetahuan yang tidak menjadi pengalaman hanyalah gema kosong di dinding pikiran. Sekarang, mari kita turunkan pengetahuan ini ke tanah, ke dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, di mana kesadaran bukan lagi teori, tapi napas yang menggerakkan segala tindakan. Jika benar bahwa kesadaran adalah bentuk energi, maka setiap pikiranmu adalah gelombang, dan setiap gelombang memiliki arah, kekuatan, dan frekuensi. Maka hidup ini bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang frekuensi apa yang kamu pancarkan. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran takut, marah, atau iri, ia memancarkan energi yang menurunkan realitas di sekitarnya. Hubungan menjadi tegang, peluang menjauh, tubuh pun melemah. Namun, ketika seseorang hidup dalam kesadaran syukur, sabar, dan ikhlas, ia memancarkan frekuensi yang menata ulang realitas dengan keindahan dan keberkahan. Inilah rahasia yang pernah dibisikkan oleh para bijak zaman dahulu, bahwa doa yang paling kuat bukan diucapkan oleh bibir, tetapi oleh getaran kesadaran. Bukan seberapa keras engkau berdoa, tapi seberapa jernih hatimu saat melakukannya. Karena doa adalah komunikasi antara dua frekuensi, kesadaran manusia dan kesadaran ilahi. Ketika dua frekuensi itu seirama, realitas akan menyesuaikan. Bukan karena semesta tunduk padamu, tapi karena kesadaranmu telah menyatu dengan kehendaknya. Lalu, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana, namun sangat dalam. 1. Sadari setiap pikiran. Jangan biarkan pikiran berjalan liar. Saat marah, kecewa, atau takut, berhenti sejenak dan perhatikan siapa yang sedang menyadari emosi itu. Kesadaran yang mengamati, itulah dirimu yang sejati. 2. Latih keheningan. Dalam diam, energi kesadaran menjadi kuat. Duduk tenang, hirup napas dalam, dan rasakan bahwa kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah ruang yang menyaksikan pikiran itu. 3. Gunakan niat sebagai kompas. Setiap niat adalah energi yang diarahkan. Jika niatmu jernih, tindakanmu pun akan membawa hasil yang selaras dengan getaran itu. Namun jika niatmu dilandasi ego,
Hasilnya akan membawa kekacauan, meski tampak indah di permukaan. 4. Berinteraksilah dengan dunia secara sadar. Saat berbicara, berjalan, atau bekerja, lakukan dengan kesadaran penuh. Ketika kamu hadir sepenuhnya, setiap tindakanmu menjadi doa, setiap langkahmu menjadi zikir, dan setiap tarikan napasmu menjadi getaran yang menyembuhkan dunia. Kesadaran bukan untuk melarikan diri dari dunia, justru untuk memaknai dunia dengan mata yang baru. Mata yang melihat bukan hanya bentuk, tapi juga cahaya di balik bentuk itu. Ketika kamu memandang seseorang dan melihat bukan wajahnya, tapi energi yang hidup di dalamnya, di sanalah kesadaran sejati bekerja. Dan keajaiban pun terjadi di titik itu. Hal-hal yang dulu terasa kebetulan, kini tampak seperti rancangan sempurna. Pertemuan, kejadian, bahkan kehilangan, semua membawa makna. Karena kesadaranmu telah naik ke tingkat di mana realitas bukan musuh, tapi cermin dari dirimu sendiri. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Karena semakin tinggi kesadaranmu, semakin halus pula ujian yang datang. Ego akan mencoba menyamar sebagai spiritualitas, dan godaan untuk merasa lebih suci akan menjerat tanpa disadari. Itulah sebabnya para bijak mengingatkan, semakin kau sadar, semakin besar tanggung jawabmu terhadap energi yang kamu pancarkan. Gunakan kesadaran bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi untuk menebar lebih banyak damai, lebih banyak cahaya. Ketika kesadaran digunakan dengan benar, hidup menjadi seperti sungai, mengalir tanpa melawan, tapi tetap menuju samudra. Tidak ada lagi rasa takut terhadap masa depan, karena kau tahu, masa depan hanyalah pantulan dari getaran kesadaranmu hari ini. Dan di titik itu, engkau akan menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual ini bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, tapi untuk kembali menjadi apa yang telah kau miliki sejak awal. Energi kesadaran yang memancar dari sumber yang tak berujung. Dalam bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya, menyatukan sains, kuantum, dan spiritualitas dalam satu kebenaran tunggal, bahwa kesadaran adalah bahasa yang digunakan pencipta untuk berbicara kepada ciptaannya. Pada akhirnya, semua jalan yang kita tempuh, dari laboratorium fisika kuantum hingga ruang hening dalam doa, mengarah ke satu pemahaman bahwa kesadaran adalah jantung dari keberadaan itu sendiri. Para ilmuwan mencarinya di dalam otak, para mistikus mencarinya di dalam hati, namun keduanya berputar di sekitar satu sumber yang sama. Energi yang tak berawal dan tak berakhir. Energi yang mengamati, merasakan, dan menghidupkan segalanya. Dan mungkin, selama ini kita salah bertanya, kesadaran bukanlah sesuatu yang kita miliki. Kesadaranlah yang memiliki kita. Kita hanyalah bentuk sementara yang digunakan oleh kesadaran untuk mengalami dirinya sendiri. Ketika tubuh ini lelah, kesadaran tetap menyala. Ketika waktu berhenti, ia tetap menyaksikan. Ia adalah saksi abadi yang memandang segala sesuatu dengan tenang, tanpa penilaian, tanpa batas. Jika engkau mulai melihat dunia bukan sebagai kumpulan benda mati, tetapi sebagai medan energi yang hidup, engkau akan mulai berbicara dengan semesta melalui bahasa kesadaran. Langit tidak lagi diam, tanah tidak lagi beku. Setiap daun, setiap nafas, setiap tatapan manusia, semuanya adalah bentuk dari energi yang sama, menyapa dan memantulkan kesadaranmu sendiri. Maka ketika engkau menatap dunia, sadarilah bahwa dunia sedang menatap balik kepadamu.
ilmu dan spiritualitas kini perlahan menyatu, membentuk satu kesimpulan yang pernah diucapkan oleh para bijak berabad-abad lalu, bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Setiap gelombang adalah bagian dari laut, dan laut itu adalah kesadaran tanpa tepi. Jadi pertanyaannya kini bukan lagi apakah kesadaran itu energi, melainkan jika kesadaran adalah energi, bagaimana engkau akan menggunakannya? Apakah untuk mencipta harmoni atau untuk memperdalam ilusi? Apakah untuk melihat cahaya di balik bentuk atau untuk terus menenggelam dalam bayangan pikiranmu sendiri? Kebenaran itu sederhana, namun hanya bisa dilihat oleh mata yang hening. Kau bukan hanya bagian dari semesta. Kau adalah semesta yang sedang menyadari dirinya sendiri. Jika video ini sampai padamu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin kesadaran sedang memanggilmu untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Tulis di komentar, dari mana kau menonton ini, dan apakah suara ini terasa menggema di dalam jiwamu? Apakah kesadaran ini sudah menyentuh kotamu, atau justru telah menyentuh hatimu lebih dulu? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan melangkah lebih dalam lagi, menyusuri batas tipis antara pengetahuan, misteri, dan cahaya yang tak pernah padam.